sekali, saya Prisa Songkodatu kembali menjumpai Anda. Kali ini kita sedang berada di kantor pusat dari Indosat. Karena di sini saya akan berbincang dengan salah satu wanita inspiratif. Siapakah dia? Ikutin saya terus hanya di Women's Talk IDX Channel. PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk tengah menyiapkan sejumlah strategi bisnis yang akan dijalankan sepanjang tahun 2023. Salah satunya ialah membangun segmen pendapatan baru di bidang layanan pinjaman digital dengan bekerja sama dengan PT Bank QNB Indonesia. Kemudian perseroan akan terus bekerja sama dengan lebih banyak mitra dalam pengembangan layanan Internet of Things atau IoT agar dapat memberdayakan banyak masyarakat sekaligus pelaku UMKM di 30 juta pelanggan aplikasi. Tidak hanya itu, Indosat juga akan memperluas saluran layanan seluler di 11.300 sites baru dan 7.660 desa untuk pemerataan layanan 5G hingga 2025 mendatang. Hal ini dilakukan guna mendukung perseroan terhadap program pemerintah. Adapun hingga saat ini integrasi jaringan Indosat Ooredoo Hutchison telah mencapai lebih dari 50% dari total target sekitar 43.000 sites yang sebagian besar telah selesai di akhir tahun 2022 lalu. Dengan demikian, para pelanggan dapat merasakan jangkauan jaringan yang lebih luas, layanan di dalam ruangan yang lebih baik, serta pengalaman internet yang lebih cepat. Lantas, bagaimana cara Indosat Ooredoo Hutchison mengimplementasikan sejumlah strategi yang dicanangkan pada tahun ini? Simak perbincangannya bersama dengan Chief Legal and Regulatory Officer PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, Reski Damayanti, hanya di Women's Talk. Langsung saja pemirsa Women's Talk, kita akan berbincang bersama dengan Ibu Reski Damayanti yang merupakan Chief Legal and Regulatory Officer dari PT Indosat Tbk. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak, kabar? Kabar yang luar biasa, terima kasih banyak sudah mau join bersama kita di Women's Talk. Kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal nih. Tapi yang paling mengundang perhatian saya adalah logo baru dari Indosat. Dan namanya sekarang tuh Indosat Ooredoo Hutchison ya? Ya, jadi memang pada tahun 2023 kemarin, 2022 kemarin kami merger, ya kan. Jadi Indosat Ooredoo merger dengan Hutchison sehingga kemudian namanya secara legal tetap Indosat Tbk, tapi secara kami branding ya, terutama di dalam kepada karyawan Indosat Ooredoo Hutchison. Ini kan luar biasa, kalau yang lebih dulu itu kan join adalah Ooredoo-nya sendiri itu dari Qatar ya? Dari Qatar. Kemudian Hutchison ini pemirsa dari Hong Kong yang merupakan milik dari Lee Ka-shing, orang terkaya lah di Asia. Nah, ini juga merupakan Hutchison ini merger dengan Indosat yang bisa dibilang sukses. Alhamdulillah, amin. Nah, itu barometernya dari mana? Kalau boleh saya rangkum, biasanya itu kan dari sisi mungkin berbagai alasan, misalnya integrasi teknologi, sistem yang berbeda tapi bisa dikawinkan begitu ya, tantangan dalam mempertahankan personel dan juga pelanggan utama. Boleh dijelaskan sedikit Ibu Reski? Ya, jadi mungkin tantangan terbesar merger itu sebenarnya bukan kita bikin merger ya, tapi bagaimana merger itu tetap sukses. Ya kan, tantangan terbesar tentunya menggabungkan dua company yang mungkin culture-nya beda, ya kan, tapi kemudian bagaimana kita bisa jadi satu dan terus berkembang gitu. Dan saya pikir juga mungkin salah satu unsur penting adalah karena kita sama-sama punya misi, ya misi itu loh, value itu yang kemudian melekatkan kita bahwa we're here for the long run loh, gitu. We're here not just for making just a profit, but we're here to bigger mission gitu. Jadi misi kita Indosat sebagai company itu adalah untuk connecting dan empowering Indonesian. Itu sangat powerful ya kalau saya merasa, dan itu saya pikir juga semua karyawan di Indonesia itu juga merasa itu sangat powerful gitu. Jadi message itu yang menurut saya sangat membantu dari merger ini karena we are thinking big gitu. It's not about you just do merger gitu, itu kan gampang mungkin kali ya, udah tanda tangan kontrak merger selesai. Tapi bagaimana kita kemudian bisa lebih untuk berkontribusi kepada Indonesia. Setelah join bersama dengan Hutchison begitu ya, sejauh ini apa sih yang menjadi harapan atau yang mungkin sudah tercapai soal connecting tadi ini?
Ya, jadi salah satunya misalnya kita dengan pembangunan infrastruktur ya. Kita kemarin ada juga melakukan proyek namanya Project Moken, di mana kita kemudian menggabungkan infrastruktur yang ada dari dulu misalnya di TRI dan dulu bekas Indosat Ooredoo. Jadi kita gabungkan sehingga koneksi kita bisa lebih luas, kita bisa bantu untuk percepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, Gitu. bahkan kabarnya sudah sempat mencapai 100 juta pengguna begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau tadi empoweringnya sendiri ini akan dikembangkan seperti apa lagi untuk mentransformasikan apa ya teknologi digital lah yang saat ini memang sudah sangat berkembang. Ya, jadi kan tentunya setelah pandemi ini ya, yang namanya digital itu udah seperti kebutuhan ya, keniscayaan ya gitu kan. Nah, transformasi digital itu adalah salah satu upaya untuk percepatan ekonomi. Ya kan, kalau mungkin Mbak ingat waktu itu Pak Jokowi pernah bilang bahwa dia tuh pengen Indonesia itu menjadi negara ekonomi terkuat keempat di dunia di tahun 2045. Ini kan mungkin nggak lama lagi ya, 20 sekian tahun lagi ya. Nggak berasa gitu. Dan salah satu upaya itu adalah tentu dengan transformasi digital. Nah, transformasi digital itu nggak bisa tentunya dilakukan dengan Indosat sendiri. Makanya kami sadar di misi kami yang connecting dan empower Indonesian itu, kita pingin kolaborasi, partnership. Kita punya semangat yang kita ambil dari Indonesia itu gotong royong. Jadi kita pingin kita gotong royong sama-sama dengan konsumen, sama-sama dengan masyarakat, dengan regulator, dengan pemegang saham, dengan semuanya lah gitu, partner-partner kita. Sehingga kita bisa sama-sama empowering. Ini digital ekonomi ini ya tadi gitu, mau nggak mau kita pingin ada pemerataan. Semakin lebih luas pihak yang terjangkau, ya kan, pihak yang kemudian merasakan manfaatnya, itu tentu akan lebih bagus ya. Nah, cara untuk lebih banyak menjangkau lagi pihak-pihak tadi begitu ya, untuk bisa keterjangkauan lebih luasnya ini lebih berkembang lebih banyak begitu. Sejauh ini prosesnya seperti apa? Tentunya buat kami ya tadi perkembangan bisnis tadi ya, dengan kita membangun infrastruktur yang lebih luas, kemudian kami tetap maju dengan 2 brand kan ya, ada IM3 dan ada 3 brand ya kan, tentunya dengan segmentasi yang berbeda gitu. Tapi balik lagi kami benar-benar ingin membantu gitu, jadi memperkenalkan kepada masyarakat digitalisasi ini sehingga lebih cepat gitu. Dan banyak juga program-program misalnya dengan pengenalan, kita punya juga Trikios gitu kan. Jadi banyak program-program yang kami lakukan sehingga proses transformasi digital ini bisa lebih cepat gitu. Oke, berarti yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagaimana agar masyarakat ini tetap bisa connect dengan keluarga, kemudian juga untuk dari segi bisnis UMKM-nya juga tetap bisa berjalan, transformasi teknologi digital tadi begitu ya dari Indosat sendiri. Oke, tantangannya selama ini apa sih Bu kalau berbicara mengenai industri telekomunikasi? Tantangannya mungkin karena tadi background saya ya sebagai legal dan regulatory ya. Jadi salah satu mungkin tantangan adalah yang patut diingat, teknologi itu sudah mentransformasi industri telekomunikasi. Ya kan? Jadi peraturannya ini kalau bisa memang jangan terlalu kompleks atau rigid. Karena sebenarnya bukan terlalu kompleks atau rigid ya, tapi jangan sampai ke arah sana. Kenapa? Karena teknologi berkembang dengan cepat ya, sedangkan peraturan butuh proses kan ya. Nah, ini yang harus dijaga gitu. Intervensi regulator tetap perlu gitu. Tapi PR-nya menurut saya adalah mencari balance di mana pelindungan kepada pelanggan tetap dilakukan ya kan. Terus ketersediaan juga infrastruktur pelayanan lebih luas itu juga tetap ada. Tapi di satu sisi juga buat penyelenggara telekomunikasi misalnya efisiensinya, kemudian bagaimana pertumbuhan bisnisnya tetap didukung, pertumbuhan kompetisi antar pelaku usaha tetap sehat. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi memang ini agak harus mencari sweet spot ya, sweet balance gitu ya. Menurut saya itu adalah salah satu mungkin challenge-nya ya. Oke, karena kalau ngomongin soal peraturan begitu ya, ini kan yang menumbuhkan kepercayaan lah, baik itu dari pelanggan maupun juga investor, pemirsa saya ini sesuatu yang sangat vital dalam sebuah industri. Nanti akan kita bahas lebih jauh pengalaman Ibu, kabarnya tadinya itu sektornya bukan industri telekomunikasi. Iya. Dan pemirsa Women Shop, jangan beranjak dari tempat Anda, akan segera kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa
pemirsa, masih bersama kami dalam Women's Talk dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Reski Damayanti yang merupakan Chief Legal and Regulatory Officer dari Indosat Ooredoo Hutchison. Oke, Ibu, bagaimana sih kalau secara pribadi Ibu memandang Indosat sendiri? Pas baru join nih, November 2022. Ya, jadi gini, Indosat ini udah brand name yang melekat ya, gitu kan. Saya itu ingat nomor handphone pertama saya itu dari Indosat. Itu saya peroleh di tahun 98. Itu sampai sekarang itu nomornya masih ada. Jadi ini adalah company yang suatu company punya legacy. Dan kalau misalnya kita lihat dulu ya ke belakang, Indosat ini adalah company yang dulu sangat terkenal karena dulu kan yang Satellindo ya kan telepon jarak jauh itu semuanya, jadi suatu company yang terkenal dengan inovasinya gitu kan, terus kemudian reputasinya gitu. Jadi itu yang menurut saya membuat saya tertarik untuk join ke sini gitu. Dan balik lagi, this is a company yang dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, di mana kita harus keep up ya, dan itu menurut saya challenge yang sangat menarik gitu. Oke, lantas bagaimana Ibu untuk bisa sebagai seorang chief gitu ya, memberikan kesuksesan kepada tim, kepada pimpinan, mungkin kepada masyarakat, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi mungkin balik lagi, yang penting ya buat saya ketika bekerja itu sebenarnya menanyakan kenapa sih saya bekerja, gitu kan. Saya itu punya impian adalah mungkin cita-cita saya ya, saya pingin hidup saya itu bermanfaat buat orang banyak. Jadi itu sih mungkin dasarnya. Jadi ketika saya bekerja, ketika saya sedang dalam kondisi misalnya kerja sedang berat atau apa, saya balik lagi, ngapain sih kamu bekerja? Saya pingin bekerja itu tadi sebagai ladang amal gitu, sebagai bahwa saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi ketika di tim mungkin challenging, pekerjaan challenging, perusahaan challenging, balik lagi apa kontribusi yang saya bisa lakukan. Itu bukan buat saya pribadi, tapi bagaimana bahwa apa yang saya lakukan itu bisa juga bermanfaat buat tim saya, buat perusahaan saya, dan ya alhamdulillah kalau kemudian pekerjaan saya ini juga bisa bermanfaat buat banyak orang sih. Apa sih Ibu yang menjadi target yang nyata begitu ya, yang pengen Ibu capai di Indosat? Tentunya saya pingin ini adalah perusahaan yang tadi sesuai dengan misinya. Salah satu juga yang menarik buat saya untuk masuk Indosat karena tahu misi itu, connecting dan empowering Indonesian. Waktu itu kan masih zaman pandemi ya, dan itu saya ngerasain banget betapa koneksivitas itu tuh penting. Banyak waktu itu orang-orang yang kalau bisa dibilang kan kehilangan pekerjaan ya. Tapi dengan adanya company-company seperti Indosat yang kemudian mewujudkan dengan menyediakan konektivitas, ya kan, kemudian juga Indosat juga membantu dengan beberapa pelatihan kan ya, dengan ada CSR-nya untuk digitalisasi. Ini orang-orang waktu itu masih bisa usaha kan, jualan online. Nah ini kan pakai ini ya, suatu company ini ya yang memfasilitasi dan memprovide infrastruktur itu. Bu Reski, mungkin yang sering kita dengar atau diangkat mengenai infrastruktur telekomunikasi ya, dari segi infrastrukturnya sendiri, kemudian mungkin investor dan lain sebagainya, bagaimana bisa memberikan dampak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya, yang sangat signifikan. Tetapi kalau ngomongin soal legal dan juga regulatory gitu ya, seberapa jauh itu penting dalam industri ini? Penting jelas ya, karena kan tadi balik lagi ini industri yang apalagi dengan tadi digitalisasi ya, impact-nya atau impact kepada orangnya tuh banyak, luas gitu, dan apalagi dengan adanya transformasi digital yang kita mau untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi memang tadi seperti saya pernah sampaikan, jadi memang intervensi regulator itu tetap perlu gitu ya, tapi bagaimana kemudian company-company seperti Indosat itu lebih responsif mungkin karena perkembangan teknologi terus maju kan, ya kan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, jadi ada balance. Nah, perusahaan terus maju, kita juga perlu untuk terus berinovasi, memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita, customer kita, mempercepat digitalisasi sehingga orang lebih cepat melek nih apa sih gitu kan. Mungkin orang-orang di daerah mungkin ya baru tahu cuman telepon gitu kan, tapi bagaimana sedangkan di kota ini sudah smartphone gitu kan. Nah, bagaimana bisa orang lebih melek digital sehingga juga ekonomi juga akan lebih
maju gitu kan, lebih Oke. cepat. Ngomongin secara orang awam, ngomongin legal berarti kayak peraturan, perizinan Hmm. dan selain sebagainya, atau kayak gimana sih kalau menjadi orang legal dan regulator itu? Ya sudah pasti kita menjaga perusahaan ya, karena compliance itu pasti penting. Compliance, terus kemudian tata kelola perusahaan yang baik gitu kan. Ini perusahaan yang sudah berdiri sudah bertahun-tahun ya, dari tahun 60 tahunan ya. Jadi jangan sampai kemudian perusahaan ini ya nauzubillah min dzalik ya menjadi history cuman gara-gara kita tidak menerapkan tata kelola yang baik. Oke, sering dapat komplain berapa kali misalnya kalau misalnya dalam sebulan tuh kan pelanggannya ada banyak tadi tuh sudah pernah mencapai angka 100 juta pengguna. Ya mungkin kalau kita bilang consumer complaint udah pasti Ya, ada lah pasti ya. ada Tapi ya tadi kami selalu berusahakan memberikan pelayanan maksimal ya kan. Namanya juga kan teknologi ya. Kita kan terus-menerus memperbaiki, mengadap teknologi yang baru. Tapi kalau dari segi legal sendiri dan regulatory adalah kita memastikan bahwa perusahaan ini berada dalam koridor hukum yang benar gitu ya. Dan juga kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak kemana-mana gitu kan. Jadi kita memastikan menjaga perusahaan dan juga kita kalau misalnya ada isu, ada kasus, ya kita juga tentu berusaha mencarikan penyelesaian yang terbaik kepada semua pihak. Regulatori gitu ya, peraturan yang ada di Indonesia dari pemerintah sendiri untuk industri ini, khususnya ya teknologi begitu ya, kita tahu kan memang cepat berkembang. Sekarang ada AI lah dan lain sebagainya. Dan peraturannya terkadang masih menyesuaikan, belum ada yang jelas karena mungkin pemerintah juga masih perlu memahami gitu ya lebih jauh mengenai teknologi yang ada ini. Gimana untuk penyesuaian terkait hal ini? Ini kan sebuah industri yang sangat syarat dengan perubahan. Iya. Kalau saya ya mungkin saya melihatnya begini, saya dan ke tim saya gini. Kita melihat peraturan tidak sekedar dengan apa yang tertulis, tapi kita juga harus mengerti prinsip, latar belakang, alasan gitu kenapa dikeluarkan. Karena walaupun dengan teknologi berkembang ya kan, ataupun belum ada peraturannya, yang namanya salah tuh tetap salah ya, namanya melanggar hukum kan tetap melanggar hukum ya. Jadi jangan sampai kemudian karena belum ada peraturan tertulis, kemudian kita setuju dengan memakai teknologi ini untuk perbuatan yang tidak benar gitu, misalnya untuk mencuri gitu. Nah namanya mencuri mau ada peraturan mau ada enggak, mencuri tetap salah secara hukum. Jadi kita sebagai di internal ya, saya sendiri selalu titip pesan ke tim, kita tidak hanya sekedar membaca apa yang terjadi peraturan, tapi kita mengerti prinsipnya, spiritnya. Yang namanya koridor hukum itu bukan hanya sekedar apa yang tertulis, tapi apa sih sebenarnya spiritnya? Iya, itu harus kita pahamin dulu. Jadi jangan sampai kemudian kita menghambat teknologi dengan bilang bahwa wah ini peraturannya nggak jelas. Tapi di satu sisi juga jangan sampai kemudian kebablasan, ya kan, pakai teknologi untuk shortcut gitu, karena dengan alasan peraturan. Apa harapan untuk pemerintah kalau berbicara soal peraturan? Ya tadi harapannya adalah memang pemerintah harus mencapai ya yang namanya balancing tadi, di mana pelindungan konsumennya ada. Membantu untuk terus perluasan infrastruktur, penyediaan jaringan telekomunikasinya lagi untuk mendukung transformasi digital dan juga dukungan kepada industri agar terus bertumbuh ya. Nanti kita bahas lebih jauh kalau ingin seperti Ibu Reski, mungkin banyak teman-teman yang lagi menempuh pendidikan yang berkaitan dengan legal dan juga regulatory. Kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami Women's Talk, segera kembali. Terima kasih pemirsa sudah kembali bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Reski. Ibu, kalau misalnya saya mungkin siapa tahu ya kan, kemudian pemirsa di rumah ingin memiliki karir seperti Ibu Reski, kira-kira apa yang paling harus dipersiapkan selain ya memang ya pendidikan begitu ya, berarti kan harus sarjana hukum dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang penting kalau saya bisa kasih pesan ya buat teman-teman ya, terutama perempuan ya gitu. Ada 3 hal kalau saya sabari. Satu adalah always be curious ya, terus berkembang, terus belajar. Dan kedua juga humility. Jangan pernah berpikir kita lebih tinggi dari yang lain. Di atas langit selalu ada langit ya kan. Kemudian yang ketiga mungkin yang terakhir adalah integrity.
Ya kan, kadang-kadang ketika kita sedang memulai karir suka banyak tuh pressure gimana kita harus shortcut atau gimana, tapi jangan pernah compromise on integrity. Karena apalagi buat saya sebagai orang legal ya, dan buat orang legal atau regulator yang lain, itu adalah value, itu currency kita gitu sebagai orang legal. Orang legalnya aja udah nggak integritas gimana gitu ya. Jadi mungkin kalau saya sum up 3 hal itu sih yang menurut saya penting ya dalam kita membangun karir. Ada sosok mungkin yang menjadi panutan mungkin atau sebuah quote yang mengiringi perjalanan karir dari Ibu Reski sampai di tahap saat ini. Saya tuh senang banget sama Michelle Obama. Menurut saya beliau sangat inspiratif ya. Salah satu quote-nya yang saya suka itu beliau pernah bilang, there's no limit to what women can accomplish. Jadi nggak ada batasan sebenarnya. Kadang-kadang yang membatasi ya kita sendiri gitu. Ada juga salah satu quote yang saya tulis di notebook saya. Saya nggak tahu siapa yang tulis, tapi quote-nya dia bilang seperti ini, focus what you can control. You cannot control what people see you, judge you, or perceive you, but you can only control your excellence. Jadi buat saya itu hal yang when I have a bad day, I look at that dan terus pikir ya udah fokus aja apa yang kita bisa kontrol. Lantas Ibu, kira-kira bagaimana Anda melihat peluang dari memberdayakanlah perempuan di tanah air? Banyak yang ingin seperti Ibu misalnya punya karir, tapi banyak faktor, misalnya faktor keluarga yang kurang support, kemudian juga mungkin dari koneksi dan lain sebagainya. Ya jadi mungkin tantangannya satu yang jelas tuh mindset ya. Kayak tadi mindset baik dari perempuan sendiri ataupun dari laki-laki, bahwa ini adalah industri laki-laki, ini adalah pekerjaan laki-laki. Kadang-kadang ketika kita juga mau bekerja ya, mungkin untuk apply posisi tertentu, misalnya bagi rekrutmen juga bilang, ini kayaknya laki-laki aja deh, kayaknya perempuan susah, itu sendiri. Jadi mindset menurut saya. Kedua adalah kita harus mengerti bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan bagaimana perusahaan ataupun lingkungan bisa membantu mengkontribusi sehingga menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga bisa maju. Contoh nih mungkin paling gampang ya, kalau perempuan itu naturalnya kan mengurus anak, mengurus keluarga gitu kan. Nah, bagaimana kemudian perusahaan bisa mendukung atau teman-teman kerja bisa mendukung sehingga seorang perempuan itu bisa berkarir dan bisa melakukan best work-nya gitu. Indosat mendukung itu tidak selama yang Ibu rasakan di sini? Saya rasakan mendukung gitu. Contoh paling gampang ya Mbak, karena tadi perempuan dengan kodratnya harus mengurus anak, kadang-kadang kita harus ngantar anak kan pagi ya misalnya. Nah, bagaimana kemudian rekan kerja? Ya kalau meeting jangan jam 8 tang dong misalnya. Karena kan perempuan habis mengantar anak mungkin butuh waktu untuk mempersiapkan diri meeting. Nah, bagaimana kemudian meetingnya 8.30 sehingga ada waktu. Nah, hal-hal seperti itu dan alhamdulillah saya merasakan di sini kan juga ada flexible working hour, ada work from home-nya juga masih ada. Dan itu saya rasa hal-hal yang mendukung potensi perempuan untuk terus berkembang. Satu lagi nih Bu, Ibu kan pernah di Unilever, kemudian sebelumnya di mana? Saya pernah di Heinz juga, FMCG sih pada dasarnya. Bagaimana agar kita ini tidak di comfort zone dan terkadang kan ingin naik ke level tertentu begitu ya, itu tuh sulit. Faktor apa sih Ibu yang bisa Ibu share? Jadi tadi ya, saya juga bukan orang, saya tuh takut sama comfort zone. Karena saya takut kemudian saya merasa saya kurang gitu ya berkontribusi. Nah balik lagi kemudian ke purpose saya. Jadi saya tuh selalu ingin hidup saya lebih bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi ketika saya kemudian mencoba gitu kan ranah baru itu saya merasa saya ingin terus-menerus untuk men-challenge diri saya, mengembangkan diri saya dan bagaimana saya bisa mendevelop lebih banyak orang gitu. Karena balik ke purpose saya pingin agar hidup saya nantinya tuh kalau bisa lebih banyak bermanfaat lah gitu. Oke, kata orang koneksi, kemudian juga dari segi capability juga gitu ya. Menurut Ibu mana sih yang memang capability harus gitu. Koneksi seberapa penting menurut Ibu? Karena terkadang kita merasa punya kapabilitas tapi kok di situ-situ aja misalnya. Kalau saya selalu bilang sama tim saya kita butuh 3 hal. Performance, image, exposure ya. Jadi koneksi, performance kan tadi kapabilitas ya, ya kan. Kemudian image. Jadi jangan sampai tadi integrity. Image kita sebagai person itu seperti apa? Performance-nya bagus tapi
dia orangnya begini, kita tahu integritasnya nggak bagus, itu juga image. Ketiga adalah exposure. Exposure ini tadi terkait dengan konektivitas. Exposure ini bisa dari diri kita sendiri, tapi juga bisa dari mentor kita, line manager kita. Performance-nya bagus, image-nya bagus, nggak pernah diekspos, sama juga kan. Nggak ada yang tahu juga bahwa orang ini bagus ya kan. Dan itu ya kalau saya lihat kadang-kadang perempuan ini suka malu untuk mengekspos dirinya atau menyatakan, aduh nanti kalau saya ngomong gini nanti saya dikira sombong atau saya dikira belagu. Nah itu yang kadang-kadang tadi balik lagi barrier mindset itu sih. Terima kasih banyak Ibu Resi, semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi referensi buat saya juga dan juga para pemirsa Women's Talk dimanapun berada. Sukses selalu untuk tim legal and regulatory dari Indosat dan tentunya Indosatnya sendiri ya Bu ya. Terima Sampai kasih. berjumpa kembali. Terima kasih Mbak. Demikian Women's Talk kali ini pemirsa, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Saya Prisa Sampurna pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.